Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu zaman yang penuh misteri, terdapat seorang nabi yang kebijaksanaannya melebihi segalanya. Nabi Yusuf, nama yang terdengar di seluruh penjuru tanah Mesir, mengukir jejaknya dalam sejarah Islam dengan kebijaksanaan dan ketabahan yang luar biasa. Pagi itu, di depan pintu rumahnya yang megah di Mesir, Nabi Yusuf duduk dengan penuh kekhawatiran. Kehidupannya yang penuh liku dan pengkhianatan saudara-saudaranya masih membekas dalam ingatannya. Namun, di tengah kerumunan masyarakat yang mengaguminya, beliau tetap menjaga hati yang lapang dan penuh kasih. Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki tua yang wajahnya dipenuhi oleh tanda-tanda usia. Lelaki itu membawa kabar tentang wasiat Nabi Yusuf yang selama ini disembunyikan dari umatnya. Dengan suara gemetar, lelaki tua itu berkata, "Wahai keturunan Israel, aku membawa pesan dari Nabi Yusuf. Inilah wasiatnya, yang selama ini tersembunyi." Nabi Yusuf telah meninggalkan surat wasiat yang dijaga ketat oleh keluarganya. Surat itu menyimpan rahasia besar yang akan mengubah takdir Bani Israel. Warga Mesir yang mendengar kabar ini segera berkumpul di sekitar lelaki tua itu, menunggu untuk mendengar isi wasiat yang begitu misterius. Namun, tidak semua orang senang dengan pengumuman ini. Di antara kerumunan, terdapat seorang pemimpin yang iri hati, memandang wasiat ini sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Dia berbisik kepada para pengikutnya, "Kita tidak boleh membiarkan wasiat ini merusak kestabilan dan kekuasaan kita." Apa yang bisa diungkapkan wasiat ini? Dalam pertemuan berikutnya, suasana semakin tegang. Salah satu tokoh Bani Israel dengan berani bertanya pada lelaki tua itu, "Beritahu kami, apa isi sebenarnya dari wasiat Nabi Yusuf yang selama ini disembunyikan?" Lelaki tua itu mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Nabi Yusuf memintaku untuk membawa jasadnya kembali ke tanah Palestina. Dia ingin bersama kembali dengan Bani Israel, di tempat di mana dulu dia dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya." Kata-kata ini menciptakan keheningan di antara kerumunan. Dialog dramatis ini membuka tirai ke dalam petualangan yang akan membawa perubahan besar dalam sejarah Bani Israel. Bab 2, Perjalanan Jasad Nabi Yusuf. Kabar tentang wasiat Nabi Yusuf menyebar seperti angin di tengah masyarakat Mesir. Kabar tersebut mengundang perdebatan dan pertentangan di antara penduduk Mesir, terutama para pemimpin yang merasa terancam oleh rahasia yang disembunyikan selama ini. Sementara itu, kaum Bani Israel yang mendengar kabar ini dengan penuh kekaguman dan harapan, segera berkumpul untuk merencanakan perjalanan suci menuju Palestina. Di antara mereka, terdapat seorang pemuda yang berani bernama Ahmad, keturunan langsung dari Nabi Yusuf. Ahmad berkata dengan semangat, "Kita harus memenuhi wasiat Nabi Yusuf. Ini adalah kesempatan kita untuk menyatukan kembali hubungan dengan nenek moyang kita. Kita harus bersatu dan menghadapi perjalanan ini dengan hati yang bersih." Namun, tidak semua anggota Bani Israel setuju dengan rencana tersebut. Terjadi pertentangan dan perpecahan di antara mereka, menciptakan ketegangan yang membuat perjalanan ini semakin sulit. Salah satu tokoh yang menentang berkata, "Mengapa kita harus memenuhi wasiat Nabi Yusuf? Apakah ini bukan hanya cerita lama yang tak bermanfaat?" Ahmad menjawab dengan penuh keyakinan, "Ini bukan hanya cerita lama. Ini adalah wasiat dari seorang nabi yang bijaksana. Kita harus memuliakan nenek moyang kita dan menyatukan kembali kaum Bani Israel." Mendengar kata-kata Ahmad, seorang tua bijak yang selama ini menjadi penasihat Bani Israel berbicara, "Anak-anak muda, kebesaran dan kebijaksanaan Nabi Yusuf tidak bisa diabaikan. Ini adalah ujian bagi kita untuk bersatu dalam keimanan dan kebersamaan. Mari kita bersama-sama memenuhi wasiatnya." Keputusan akhirnya diambil. Kaum Bani Israel sepakat untuk memulai perjalanan menuju Palestina, mengikuti jejak Nabi Yusuf. Mereka membentuk kelompok perjalanan yang terdiri dari berbagai kalangan dan usia, bersama-sama mengarungi perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan. Perjalanan ini diwarnai dengan dialog dan percakapan yang memotivasi, menguatkan, dan menghadirkan berbagai konflik yang harus diatasi. Ahmad, dengan tekadnya, berbicara kepada kelompoknya, "Ini adalah perjalanan spiritual kita. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kekuatan kebersamaan dan keyakinan dapat mengatasi segala rintangan." Maka, dengan hati yang penuh semangat, kelompok Bani Israel memulai perjalanan mereka menuju Palestina, membawa serta wasiat misterius dari Nabi Yusuf yang akan membentuk takdir mereka yang baru. Bab 3, Pemakaman Nabi Yusuf di Tanah Palestina. Perjalanan Bani Israel menuju Tanah Palestina tidaklah mudah. Mereka menghadapi berbagai rintangan dan ujian, namun semangat untuk memenuhi wasiat Nabi Yusuf tetap membara di hati mereka. Setelah melewati padang pasir yang panjang dan lembah-lembah yang dalam, mereka akhirnya tiba di Tanah Palestina. Di tengah-tengah tanah yang penuh sejarah ini, terdapat sebuah sungai yang mengalir tenang. Di sana, mereka berkumpul untuk mempersiapkan pemakaman Nabi Yusuf. Ahmad, yang telah menjadi pemimpin kelompok, berbicara kepada semua orang, "Ini adalah saat kita memenuhi wasiat Nabi Yusuf. Mari kita lakukan dengan penuh penghormatan." Pemakaman Nabi Yusuf di Tanah Palestina bukanlah tugas yang mudah. Kaum Bani Israel bersama-sama menggali tanah, menciptakan makam yang layak untuk Nabi besar mereka. Proses ini diisi dengan doa, zikir, dan haru biru yang tak terucap. Sementara itu, di antara kelompok Bani Israel, terdapat seorang wanita tua yang memiliki kisah tersendiri. Dia adalah Fatimah, nenek yang telah mendengar tentang wasiat Nabi Yusuf dan merasa terpanggil untuk ikut serta dalam pemakaman ini. Dengan mata berkaca-kaca, Fatimah berbicara kepada Ahmad, "Anakku, ini adalah momen yang kuharapkan selama bertahun-tahun.
Akhirnya, Nabi Yusuf akan kembali bersama kita. Ahmad tersenyum dan menjawab, "Nenek, ini adalah penghargaan bagi kita semua untuk memenuhi wasiatnya. Doakan agar Allah menerima amal baik kita dan memberkahi perjalanan spiritual ini." Pemakaman Nabi Yusuf di tanah Palestina menciptakan atmosfer sakral. Setelah selesai, mereka berkumpul di sekitar makam, mengenang kebijaksanaan dan ketabahan Nabi Yusuf. Ahmad berdiri di depan mereka, "Ini adalah awal dari babak baru bagi kita. Mari kita pulang dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Yusuf." Perjalanan pulang mereka dipenuhi dengan perasaan kemenangan spiritual. Mereka membawa pulang tidak hanya jasad Nabi Yusuf tetapi juga hikmah dan pelajaran berharga yang akan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan mereka yang baru. Bab 4. Perpindahan makam Nabi Yusuf ke Palestina. Seiring berjalannya waktu, perpindahan makam Nabi Yusuf ke Palestina menjadi sebuah kisah yang dikenang dan dihormati oleh kaum Bani Israel. Namun, rahasia yang melibatkan perpindahan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di antara mereka. Beberapa tahun setelah pemakaman, kelompok Bani Israel masih merenungkan tentang bagaimana mereka akan mengabadikan keberadaan makam Nabi Yusuf di tanah Palestina. Ahmad, yang telah menjadi pemimpin spiritual bagi mereka, berkumpul di tengah-tengah kelompok untuk memberikan petunjuk lebih lanjut. Dalam wasiat Nabi Yusuf, terdapat pesan untuk kita agar terus hidup dalam persaudaraan dan kebenaran. Kita harus membangun sesuatu yang akan mengabadikan keberadaan beliau dan meneruskan warisan kebijaksanaannya kepada generasi-generasi yang akan datang, ujar Ahmad dengan penuh semangat. Pertemuan berikutnya diadakan untuk merencanakan pembangunan sesuatu yang akan mengenang Nabi Yusuf. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah tempat suci yang akan menjadi pusat kebijaksanaan dan pendidikan, mengambil inspirasi dari ajaran-ajaran beliau. Proses pembangunan tempat suci dimulai dengan penuh semangat. Kaum Bani Israel bekerja bersama-sama, mengatasi segala rintangan yang muncul di hadapan mereka. Mereka membangun tempat suci tersebut sebagai tempat ibadah, tempat pengetahuan, dan pusat pertemuan bagi komunitas mereka. Di tengah proses pembangunan, seorang pemuda yang masih muda dan penuh semangat bernama Ibrahim berkata kepada Ahmad, "Ini adalah langkah besar bagi kita, tetapi kita juga harus menjaga agar tempat suci ini tetap suci dan bebas dari pertentangan yang dapat menghancurkannya." Ahmad mengangguk setuju, "Benar, Ibrahim. Kita harus memastikan bahwa tempat ini tetap menjadi tempat perdamaian dan kebijaksanaan. Hanya dengan itu kita bisa mewariskan nilai-nilai Nabi Yusuf kepada generasi mendatang." Tempat suci itu kemudian diberi nama makam kebijaksanaan Nabi Yusuf. Dengan kemegahan dan keindahan yang mengelilinginya, tempat suci tersebut menjadi simbol kebersamaan, ketabahan, dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Nabi Yusuf. Pembangunan tempat suci ini tidak hanya menciptakan tempat ibadah, tetapi juga menandai awal dari perjalanan panjang bagi kaum Bani Israel. Mereka menyatukan kekuatan dan melanjutkan hidup mereka dengan semangat dan arahan yang ditinggalkan oleh Nabi Yusuf, menjadikan tempat suci tersebut sebagai warisan yang abadi bagi keturunan mereka. Bab 5. Warisan dan perseveransi. Tempat suci makam kebijaksanaan Nabi Yusuf menjadi pusat spiritual dan pendidikan bagi Bani Israel. Generasi-generasi berikutnya datang ke tempat ini untuk belajar, beribadah, dan menggali hikmah dari ajaran-ajaran Nabi Yusuf. Di antara para pengunjung tempat suci, terdapat seorang pemuda yang bernama Amir. Ia tumbuh dalam bayang-bayang cerita-cerita tentang Nabi Yusuf dan tempat suci yang dibangun untuk mengenangnya. Amir bertekad untuk membawa warisan kebijaksanaan ini ke masa depan. Amir, penuh semangat, mengumpulkan sekelompok pemuda untuk mendiskusikan bagaimana mereka dapat mengembangkan tempat suci dan meneruskan nilai-nilai Nabi Yusuf. Mereka berbicara tentang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan keadilan, membawa semangat wasiat Nabi Yusuf ke dalam praktik sehari-hari mereka. Pada suatu hari, Amir bertemu dengan seorang ulama bijak yang datang untuk memberikan ceramah di tempat suci. Ulama tersebut berkata, kebijaksanaan Nabi Yusuf tidak hanya berada dalam kata-kata dan ajaran, tetapi juga dalam perbuatan nyata. Kalian, para pemuda, adalah harapan masa depan. Bagaimana kalian menghidupkan nilai-nilai kebijaksanaan ini dalam tindakan sehari-hari? Amir dan teman-temannya terinspirasi. Mereka mendirikan program-program pendidikan, mengadakan kegiatan sosial untuk membantu yang membutuhkan, dan berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Semua ini dilakukan dengan dasar ajaran-ajaran Nabi Yusuf. Saat tempat suci menjadi pusat kegiatan sosial dan edukasi, kabar tentang perubahan positif yang terjadi di antara Bani Israel menyebar ke seluruh penjuru tanah Palestina. Masyarakat sekitar mulai menghargai dan terlibat dalam upaya-upaya tersebut. Di tengah kesuksesan ini, Amir berkata kepada teman-temannya, "Kita mewujudkan wasiat Nabi Yusuf bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai petunjuk hidup. Kita membangun masa depan kita dengan kebijaksanaan dan ketabahan yang diajarkan oleh beliau." Seiring berjalannya waktu, tempat suci itu berkembang menjadi pusat kearifan dan pengetahuan, menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi generasi mendatang. Perjuangan untuk memenuhi wasiat Nabi Yusuf telah menjadi inspirasi bagi mereka yang menjunjung tinggi keadilan, kebijaksanaan, dan kebersamaan. Begitulah, warisan Nabi Yusuf terus berkembang dan mengubah takdir Bani Israel. Pada akhirnya, tempat suci tersebut menjadi simbol kebijaksanaan dan kesejahteraan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membuktikan bahwa kebenaran dan kebijaksanaan senantiasa abadi. Bab 6. Cahaya kebijaksanaan yang menyinari dunia.
Tempat suci makam kebijaksanaan Nabi Yusuf tidak hanya menciptakan dampak positif bagi Bani Israel, tetapi juga menarik perhatian dari berbagai penjuru dunia. Kabar tentang tempat suci yang menjadi pusat kebijaksanaan, pendidikan, dan kesejahteraan menyebar ke berbagai negara. Sebuah delegasi internasional datang untuk mengunjungi tempat suci tersebut. Mereka terkesan dengan semangat, dedikasi, dan prestasi yang telah dicapai oleh Bani Israel. Seorang delegasi dari negara tetangga menyatakan, kisah perjalanan Bani Israel dan warisan Nabi Yusuf adalah contoh nyata bagaimana kebijaksanaan dan keadilan dapat merubah nasib suatu komunitas. Delegasi dari berbagai negara belajar tentang model pendidikan, program sosial, dan praktik-praktik kebijaksanaan yang dijalankan oleh Bani Israel. Mereka membawa pulang pengalaman dan inspirasi untuk diterapkan di tanah mereka masing-masing. Amir, yang sekarang telah menjadi pemimpin spiritual, berkata kepada delegasi internasional, "Kami berbagi kebijaksanaan Nabi Yusuf bukan hanya untuk kaum Bani Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ini adalah warisan universal yang mengajarkan perdamaian, keadilan, dan cinta kasih." Tempat suci tersebut menjadi tempat pertemuan antar umat beragama dan budaya. Dialog antar umat dan kerjasama lintas budaya berkembang di sekitar tempat suci, menciptakan suasana harmoni di antara berbagai kelompok masyarakat. Seorang pemuka agama dari delegasi internasional menyatakan, tempat suci ini bukan hanya milik Bani Israel, ini adalah warisan dunia. Kita semua dapat belajar dan mengambil inspirasi dari kisah perjalanan mereka, dan bersama-sama kita dapat membangun dunia yang lebih baik. Cahaya kebijaksanaan yang berasal dari tempat suci tersebut menyinari dunia dengan pesan perdamaian, toleransi, dan persaudaraan. Kisah Bani Israel dan Nabi Yusuf menjadi cermin bagi banyak komunitas di seluruh dunia, membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keadilan dapat menjadi pendorong perubahan positif yang melibatkan banyak orang. Dan begitulah, tempat suci makam kebijaksanaan Nabi Yusuf tetap menjadi sumber inspirasi, mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah cahaya yang tidak hanya menerangi jiwa, tetapi juga menyinari dunia dengan kebaikan dan keadilan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.